Faham yang harus dipegang bersama adalah berdoa bersama bagi penganut agama berbeda tidak mungkin dilakukan atau tidak tepat. Atau kalau itu toleransi kebablasan. Hal yang mungkin dilakukan adalah sama-sama berdoa. Salam jumpa lagi para pencinta damai yang terkasih. Umat dari agama-agama berbeda tidak mungkin berdoa bersama. Yang mungkin adalah sama-sama berdoa. Apa artinya? Beberapa kali saya mengikuti acara-acara yang melibatkan semua agama, diundang semua umat dari berbeda agama, dan diundang juga para tokoh-tokoh agama atau pemimpin agama itu untuk memimpin doa. Biasanya doa yang akan dibawakan dalam dua cara. Yang pertama, semua tokoh agama maju ke depan atau ke panggung, namun hanya salah satu dari antara mereka yang memimpin doa sebagai perwakilan. Biasanya dipimpin oleh agama yang mayoritas. Sebelum memulai doa, pemimpin doa ini mengajak semua umat untuk berdoa seturut agama mereka masing-masing. Kemudian dia akan berdoa dengan cara agamanya, memakai mic, pengeras suara, dan tentu akan didengarkan oleh semua orang. Nah, apakah ini bisa disebut berdoa menurut ajaran agama masing-masing? Jelas tidak. Karena sebenarnya tidak ada kesempatan bagi penganut agama lain untuk berdoa dengan cara agamanya. Dia terpaksa mendengarkan satu doa yang diucapkan dengan pengeras suara. Kalaupun dia tetap sanggup berdoa dalam hatinya, tetapi tetap saja tidak difasilitasi dengan baik. Kalau mengikuti doa si pemimpin doa yang jelas tadi suaranya karena dibuat dengan pengeras, ini pun tidak bisa dibenarkan. Cara kedua yang saya ikuti adalah semua tokoh agama yang dihunjuk tadi memimpin doa, maju ke depan, dan secara berganti-ganti akan membawakan doa seturut agamanya masing-masing. Pada saat pemimpin agama Islam memimpin doa, semua muslim akan berdoa, sementara penganut agama lain hanya menunjukkan sikap hormat dan diam di situ, menunggu giliran mereka. Pada saat pemimpin agama Kristen memimpin doa, umat Kristen akan berdoa mengikutinya, dan penganut agama lain hanya dengan sikap tubuh hormat dan juga menunggu gilirannya atau diam karena gilirannya sudah selesai. Begitu akan kita lihat terus-menerus. Nah, memang pada gilirannya semua penganut agama itu akan berdoa. Namun bagaimanapun ini tetap cara yang kurang pas. Karena penganut agama lain harus mendengar dan mengikuti doa agama orang lain yang boleh atau tidak harus didengarkannya. Agama tertentu harus berdoa dengan lantang dan penganut agama lain harus mendengarkannya juga. Saya kira bukan sesuatu yang harus dilakukan. Namun, kalau memilih satu dari keduanya, kita mengatakan bahwa cara kedua jauh lebih baik daripada yang pertama, karena semua mendapat porsi doa masing-masing. Namun, apakah cara kedua ini sudah cara yang terbaik? Lalu apakah itu berkenan kepada semua orang? Apakah itu adil? Apakah itu wujud toleransi yang tepat? Atau masih adakah cara lain yang lebih baik untuk dilakukan? Sebelum menjawabnya, kita lebih baik mendalami dulu apa arti dan muatan doa menurut agama-agama. Menurut Hindu, doa itu disebut mantra, berasal dari kata man dan tra. Man berasal dari kata manana, artinya berpikir tentang Tuhan, dan trana artinya bebas dari belenggu, kesengsaraan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi doa atau mantra artinya berpikir tentang Tuhan agar bebas dari belenggu. Jadi doa artinya aktivitas berkontak dengan Tuhan melalui pikiran yang lebih ditonjolkan. Menurut Buddha, doa bisa disebut puja bakti, di mana terdapat membacakan parita dan sutta, ada meditasi,
mendengar ceramah untuk diresapi dan direnungkan lantas dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bersahabat serta bermasyarakat. Dengan meditasi yang ditempuh akan dicapai ketenangan batin, ketenangan pikiran yang membuat bahagia, sanggup mengatasi masalah dan bahkan sembuh dari penyakit. Menurut Konghucu sebelum menyampaikan doa, dupa dinaikkan diiringi oleh kidung, kemudian ditancapkan pada altar sembahyang, lalu mulai berdoa dengan khusyuk. Doa biasanya bisa meminta permohonan, petunjuk, pengharapan, penyembuhan, dan lain-lain. Menurut Kristen, berdoa berarti bersyukur, memuji, memohon, dan menyampaikan apa saja kepada kehadirat Tuhan. Dan doa Kristen itu selalu diarahkan kepada Bapa dengan pengantaran Yesus Sang Putra dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sementara bagi Islam, doa merupakan ibadat yang diperintahkan oleh agama, bahkan dapat merupakan intisari ibadah. Berdoa sebaiknya dilakukan setelah melakukan salat 5 waktu, namun bisa juga dilakukan pada waktu tertentu seperti ketika bangun tidur, ketika mayat sedang lewat, dan kesempatan-kesempatan lain. Nah, dari sekilas penjabaran arti doa dalam agama-agama ini, terang bahwa arti dan praktek berdoa tidak sama. Semua memiliki perbedaan. Rumusan, ritus, arah, dan tujuan perantaraan doa masing-masing berbeda. Belum lagi kondisi dan gerak-gerik dalam berdoa itu. Karena alasan inilah, penganut agama berbeda tidak mungkin berdoa bersama. Artinya, tidak mungkin bersama dalam doa yang satu dan sama dan dipimpin oleh seorang pemimpin doa. Tidak mungkin. Jika itu terjadi, keunikan atau cara berdoa masing-masing agama tidak dihargai, tetapi dilanggar. Muatan dan arti doa dalam setiap agama pun tidak terangkum, tidak termuat di sana. Sebenarnya, orang itu tidak berdoa sama sekali, atau tidak berdoa dengan cara yang benar atau dengan cara yang sesungguhnya yang diajarkan oleh agamanya. Kalaupun misalnya dikarang sebuah doa yang mencoba menampung definisi doa dari semua agama, ini juga tidak bisa dibenarkan. Karena doa yang sesungguhnya menurut setiap agama tidak akan bisa tertampung di dalam doa yang satu itu. Lepas dari pemimpinnya yang tidak resmi membawakan untuk semua, ini bisa juga disebut dengan sinkritisme atau pencampur adukan ajaran agama. Maka, kedua praktek doa yang kita sebutkan di atas tadi, di mana satu pemimpin untuk semua atau masing-masing bergantian memimpin, rasanya tidak tepat, tidak baik untuk dipraktekkan ke depan ini. Yang mungkin dan terbaik dilakukan oleh lintas agama adalah sama-sama berdoa. Bukan berdoa bersama, tapi sama-sama berdoa. Maksudnya apa? Semua penganut agama berbeda bisa berdoa pada waktu yang sama dengan cara masing-masing. Sebaiknya pada kesempatan itu diberikan waktu dan tempat kepada mereka semua untuk sejenak berdoa menurut ajaran agama masing-masing dengan pemimpin tertentu jika mungkin. Atau cara lain adalah seperti kita mengheningkan cipta pada saat upacara untuk mengenang jasa para pahlawan. Seorang protokol mengajak umat untuk berdoa menurut ajaran agama masing-masing dan diberi waktu hening beberapa menit untuk kemudian diberi tanda bahwa waktu berdoa telah selesai. Maka menurut saya inilah cara yang terbaik memfasilitasi orang-orang supaya bisa berdoa di tempat pertemuan yang lintas agama itu. Dan inilah yang saya maksud dengan sama-sama berdoa. Tak ada saling mengganggu satupun. Jadi saudara-saudari pencinta damai, faham yang harus dipegang bersama adalah berdoa bersama bagi penganut agama berbeda tidak mungkin dilakukan atau tidak tepat. Atau kalau itu toleransi kebablasan. Hal yang mungkin dilakukan adalah sama-sama berdoa, yakni semua penganut agama berbeda
berdoa dengan cara masing-masing itu harus difasilitasi. Bisa pada waktu dan tempat yang sama, tapi bisa juga dalam waktu dan tempat yang berbeda. Demikian praktek toleransi yang benar bisa dilakukan. Semoga hal ini berguna. Ini hanya sebuah ide yang rasanya baik, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam jumpa.